Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita hari ini alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa masih hadir di bulan yang agung ini, di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini banyak orang yang merindukan bahwa kita harus hadir, ingin hadir di bulan Ramadan. Karena ketika kita lewat Ramadan, lalu kita berhasil di Ramadan ini, maka salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, tidak ada sebuah rizki yang terbesar kecuali daripada ampunan Allah SWT. Ketika ada seseorang diberikan nikmat sebuah materi mobil mewah, dengan seseorang ada diberikan nikmat maghfirah ampunan Allah, itu tidak ada bandingannya dengan tadi yang diberikan mobil mewah. Makanya supaya bersyukur, maka Ramadan ini harus sukses kita mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Maka sering-seringlah kita membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Banyak Rasulullah mengajarkan kalimat istighfar, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar ya. Itu semua adalah tujuannya bagaimana kita Ramadan ini sukses, yang disebut mendapatkan maghfirah ya. Jadi kalau bahasa hadis itu ghufrillahu ma taqaddama min dambi. Seseorang ketika berhasil melewati Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh dalam ibadahnya, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh di Ramadan itu puasanya ya. Ini mengingatkan kepada saya pribadi, jangan lupa bukan hanya fisik saja, tapi bagaimana kita panca indera ini kita puasa ya. Mata kita, telinga kita, lalu hati kita yang khusus, bil khusus ya. Itu semua akan mendapatkan yang disebut Ramadan itu, yaitu yang disebut hidayah Lailatul Qadar ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan seseorang ketika melewati Ramadan, hadirin, kal yauma waladat ummuhu, kalimat kata Rasul. Jadi seperti bayi lahir. Kalau bayi lahir berarti tidak punya dosa, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi itu pasti fitrah. Makanya sangat rugi sebetulnya dan celaka sebetulnya orang yang lewat Ramadan, dia tidak dapat apa-apa dari Ramadan itu. Hanya taunya lapar dan dahaga saja. Makanya mari dalam kesempatan ini cara syukur kita kepada Allah. Ayo masih ada kesempatan 22 hari atau 21 hari kita meraih Ramadan.
seriuskan ibadahnya. Kalaupun tidak sampai berjamaah sholat tarawihnya, ya lakukan tarawih itu tetap di rumah, boleh bersama istri ya. Tapi kalau bisa hadir, hadirlah berjamaah di masjid. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalaupun ada tugas yang memang tidak memungkinkan kita untuk sholat berjamaah pada isya, tarawih itu kan santai, ya maka boleh dilakukan pada saat menjelang tidur, setelah tidur, apapun namanya. Saya mau tahajud, qiyamul lailnya ada tarawih dan tahajud, mangga. Saya mau tarawih aja itu pengganti tahajud, mangga. Semua berdasarkan ilmu, tidak hanya sebatas omongan, dan tidak perlu harus diperdebatkan. Ya, kita masih melaksanakan daripada orang yang tidak melaksanakan ibadah tersebut. Ya, makanya hadirin, syukur kita kepada Allah. Ayo serius menghadapi Ramadan ini. Ayo jaga hati kita, jaga lisan kita ya, supaya kita mendapatkan daripada rezeki terbesar yang Allah berikan, itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga, kita diberikan bonus surga di akhirat nanti pada saat kita sudah mudik. Mudik itu kematian menuju kampung kita, kan mudik itu pasti menuju kampung ya. Nanti besok tuh ada yang ke Jawa, ada yang ke mana, ke Priangan, seperti saya ke Ciamis mudik ya. Pasti rasa bahagia muncul, makanya kematian itu harus bahagia. Ketika mudik itu mau bertemu dengan orang tua, ibu, ya, sanak saudara. Dan kita akan bahagia kalau mudik itu punya bekal ya, punya ongkosnya, punya bensinnya, dompetnya tebal untuk berbagi di kampung, kan bahagia. Coba bayangkan ketika kita mau mudik tidak punya bekal, ya akhirnya kan kita uring-uringan ya, akhirnya ke istri kita nggak usah mudik, nggak punya duit. Nah persis kematian pun hadirin, kita harus punya bekal, karena kita akan mudik ke kampung halaman yang disebut surganya Allah. Nah surganya Allah itu, disinilah fainal jannata hiya mawa, itu harus kita raih. Nah, hari ini kita akan coba menyampaikan hadis Rasulullah. Saya hanya menyampaikan hadirin, jadi menyampaikan beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan. Ini adalah pesan dari Rasulullah yang perlu kita perhatikan. Bahkan kita menyampaikan kepada Rasulullah ketika sudah mendengar apa yang disampaikan oleh baginda, ya kalimatnya sami'na wa atona. Kami dengar ya Rasul. Rasulullah itu akan bertemu dengan kita dan akan menemui umatnya, di mana umatnya itu yang patuh dan taat kepada perintahnya. Dia mau ingin dapat syafaat dari Rasulullah, tapi menjalankan ibadah yang diperintahkan Rasulullah nggak mau. Enak banget ya. Ini kalimat ini sebetulnya membuat kita tidak termotivasi. Tenang, nanti juga Rasulullah ngasih syafaat. Nggak tahu secara dalam bagaimana Rasulullah diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, makanya pada kesempatan hari ini ayo kita coba. Ternyata ada beberapa surga itu akan rindu kepada orang-orang di mana disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kita sudah tahu bahwa pintu surga itu ada 8 pintu ya. Coba kalau searching di Google itu apa nama-nama pintu surga, pasti muncul. Kalau ditambah dengan materinya, hadisnya keluar. Itu ada 8 pintu Rasulullah, pintu surga Allah itu. Ada yang disebut pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, ar-rayyan, pintu di mana Ramadan sukses, pintunya adalah pintu saum. Ada yang pintu wal kadzibin al-ghaid wal afina anin nas, orang yang bisa menahan amarah dan selalu memaafkan kepada orang. Kemarin saya sampaikan di dalam khutbahnya Rasulullah, dalam khutbahnya Jumat ya, bahwa pintu itu rindu kepada orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada yang disebut pintu al-ayam. Pintu al-ayam itu orang yang berserah diri, bertawakal. Ya. Ini adalah pintu-pintu yang nanti kalau dihitung ada 8 pintu. Salah satu yang bisa masuk ke 8 pintu bebas
salah satu hamba Allah yang bebas masuk ke 8 pintu itu adalah ras yang paling kuat di dunia ini, perempuan ya. Jadi perempuan mah jaminannya itu adalah, kata Rasulullah, kamu boleh masuk 8 pintu itu, masuk aja ya. Tapi siapa mereka yang perempuan itu? Mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami. Cukup itu saja. Puasanya nggak usah puasa sunat, kata Rasulullah. Tidak perlu harus sholat sunnah. Yang penting sholat wajibnya. Asal taat kepada Allah dan Rasulnya, ya perintahnya, dan taat kepada suami. Makanya sekarang ini surganya Allah itu ya 8 pintu loh ya, bagi perempuan mah. Kita mah laki-laki belum tentu ya. Di dalam keterangan hadis saya baca, salah satu sahabat Rasulullah yang nanti bebas masuk 8 pintu itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wah, mantap kalau lihat ceritanya beliau ya. Jadi gitu ya. Ada pintu itu disebut pintu zikir. Orang kesenang zikir aja ya. Baca istighfar, baca la ilaha illallah. Dalam kesendiriannya dia zikir, mengingat kepada Allah. Nanti surga itu akan ada satu pintu yang akan masuk kepada orang-orang yang zikir. Nah, sekarang hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Abu Daud, bahwa kata hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda kepada kita, al-jannatu mustaqatu ilal arba'an nafar. Ya Rasulullah, ada 4 golongan di mana surga itu rindu. Ini bayangin aja, ketika surga rindu, maka surga itu pada saat ketika di yaumil qiyamah, disebut yaumil hisab, dia akan datang ke 4 golongan ini. Bahkan cek bahasa orang nama ngagugupai gitu. Ayo sini nih yang ahli anu nih, sini. Surga itu begitu. Ketika kita hanya mengandalkan syafaat dari baginda Rasulullah, tidak mau ibadah, nah ini orang itu dicari ini mah sama amal solihnya. Jadi amal-amal yang dia lakukan 4 golongan ini nanti akan dicari oleh amalnya. Makanya amal soleh kita itu menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah. Hati-hati hadirin, saksi dan menjadi syafaah di yaumil qiyamah. Hari ini aja kita sholat subuh, lalu dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kita mendengarkan tausiah dari Allah dan Rasulnya, nasihat yang hanya dibacakan oleh saya, lalu kita nurut dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan pahalanya luar biasa, menjadi saksi Masjid Baitur Rahim. Telinga kita akan menjadi saksi di mata Allah, dan akan menjadi penolong amal salih kita untuk mendapatkan yang disebut maghfirah, rahmat, yang disebut surganya Allah SWT. Siapa mereka yang 4 golongan ini? Dan 4 golongan ini didapat di bulan Ramadan. Coba bayangin, rugi besar, celaka besar ketika seseorang masuk Ramadan tidak masuk 4 golongan ini dalam diri kita. Perilaku yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan yang 4 ini tidak kita lakukan, berarti kita celaka sebetulnya, rugi. Ya. Karena kata hadis ya Rasulullah SAW dari Ibnu Huzaimah, dari Salman Al-Farisi, Rasulullah kan mengatakan di bulan Ramadan itu, apabila kita melakukan ibadah sunnah saja, pahalanya wajib. Jadi sholat qobliyah subuh tadi, pahalanya seperti pahala subuh hadirin. Kita zikir, pahalanya seperti pahala zikir wajib. Gitu ya. Jadi hebatnya di Ramadan ini, ketika seseorang melakukan sholat subuh 2 rakaat di bulan Ramadan, dan seseorang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, pahalanya itu yang 1000 rakaat gak sebanding dengan 2 rakaat subuh. Coba bayangin. Sekarang kata Rasulullah, kamu lakukan sholat sunnah, maka pahalanya wajib. Masya Allah ya. Makanya rugi besar sebetulnya kalau ada orang masuk Ramadan
Pas keluar Ramadan teh gak dapat apa-apa, ya. Malu sama Allah dan Rasulnya. Pengen dapat syafaat dari Rasul, tapi kita nggak manut dan nurut kepada baginda Rasulullah. Ayo, bismillah. Siapa mereka yang disebutkan di dalam hadis ini yang dirindukan oleh surga itu adalah yang pertama talil Quran. Di sini kalimatnya pakai talil, utslu. Di dalam Al-Quran itu kan para ulama suka menyampaikan, para ahli tafsir, ketika bahasa Iqra membaca, seperti di dalam surat ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, lalu turunnya itu baca ayo baca. Tapi ada juga yang kalimat di dalam Al-Quran terjemahnya sama. Terjemahnya tafsirnya beda. Utslu itu kalau terjemah bahasa sederhananya sama baca. Tapi punya makna yang lebih besar ketika Allah dan Rasulnya memakai kalimat utlu. Ya, makanya di sini talil Quran. Talil itu dari bahasanya itu. Jadi tidak iqra'ul Quran gitu, bacaan Al-Quran. Kenapa disebut talil Quran itu? Karena kita tahu bahwa yang disebut sahibul Quran, sahabat Al-Quran, yang disebut ahli Quran, yang disebut mereka yang menjadi ahli dalam Al-Quran, itu ada 5M. Nah, saya masih ingat pesannya kalau lagi kajian dulu Ustadz Bahtiar, saya nempel tuh kalimat itu 5M katanya kepada Al-Quran. Salah satunya beliau kan dulu yang membimbing pondok tahfiz ini menyatakan 5M, bahwa kita kepada Al-Quran itu kewajibannya 5M. M pertama adalah membaca. Sudah jelas kalau membaca itu wajib, bukan sunnah lagi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa baca Quran itu sunnah, itu bukan salah. Membaca Al-Quran itu wajib, hadirin. Makanya malu besar ketika seorang mengatakan bahwa manhajatu fil hayah, pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran, kita nggak pernah baca Al-Quran itu. Makanya ini harus kita coba bismillah kembali. Kalau kemarin setiap hari tidak ada membaca Al-Quran, ya kita sekarang bagaimana menghadirkan Al-Quran ini setiap hari dibaca minimal tuh. Dalam sehari itu 1 ayat minimal itu ya. Apalagi yang berlembar-lembar. Yang kedua, kita kepada Al-Quran harus memahami tingkatannya. Orang membaca Al-Quran itu bagus. Nanti kita sampaikan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kehebatan bonus bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami. Perlu kita ada waktu memahami. Ini mah kadang kita memahami Al-Quran itu bisa bersendirian dengan otodidak, tapi kita juga harus punya guru dalam memahami Al-Quran supaya tidak salah. Memahami Al-Quran dan hadis itu supaya tidak salah, perlu ada guru yang mengajarkan kepada kita. Tapi gurunya itu adalah yang mutaba'ah kepada baginda Rasulullah. Waktu kajian Sabtu kemarin kan Ustadz Anwar menyampaikan surat At-Taubah, surat 9 ayat 100. As-sabiqunal awwalun al-muhajirin wal ansar, katanya. Wattaba'uhum, yang beritiba kepada baginda Rasul dan para sahabat. Itu yang kita ikuti guru kita. Kalau ada guru ngaji yang tidak mutaba'ah kepada baginda Rasulullah dan para sahabat yang disebut as-sabiqul awwalun di dalam Al-Quran itu, berarti itu hati-hati, hadirin. Karena manhajatu fil hayah, pedoman dalam hidup itu kita dasarnya adalah Al-Quran dan Rasulullah dan para sahabat sebagai kurunnya yang terbaik. Sampai dalam surat At-Taubah itu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah itu sangat ridho kepada mereka. Makanya sandarannya itu hadis Rasulullah itu pasti an Abi Hurairah, an Abu Bakar Siddiq, an Utsman bin Affan, an Aisyah radhiyallahu, pasti dari orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah menyampaikan kepada kita semua. Itu dalam bentuk hadis Rasulullah SAW. Itu ya. Harus kita paham Al-Quran ini dan hadis.
Ya carilah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanya kepada yang ahlinya kalau kita tidak tahu. Makanya selama kita masih ada napas, maka belajar itu menjadi sebuah kewajiban, hadirin. Kita mah fikih saja, tata cara ibadah, tahunya itu waktu SD. So tanya diri kita, tahu tata cara wudhu itu diajarin guru SD. Makanya hebatnya guru SD ya. Dulu zaman guru SD diajarin wudhu, diajarin sholat, tahunya itu aja kita itu. Padahal hasanah keilmuan terkait tata cara ibadah, sholat, wudhu, itu banyak literatur hadis yang nantinya kita harus tahu bahwa ada tata cara yang berbeda. Bahwa ternyata yang disebut tata cara ibadah mazhab itu tata cara, jadi yang disebut madhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, itu adalah Hambali, itu tata cara saja. Mereka mengambil sanadnya tetap dari baginda Rasulullah SAW. Cuma kita orang sekarang ya belajarnya ke ulama. Siapa ulama yang mutaba'ah, yang turut kepada Allah dan Rasulnya dan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo semangat memahami Al-Quran. Ya, hati-hati kalau di medsos kita bisa mengakses dunia maya. Ada kajian-kajian online, ada kajian-kajian yang short video yang membuat kita menjadi ada lebih tahu. Oh ini, carilah ustadz-ustadz yang mutaba'ah kepada baginda Rasulullah. Ya, silakan. Ketika sudah memahami, yang ketiga, mengamalkan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah paham lalu kita tidak amalkan. Ini besar kebencian Allah ketika seseorang dia hanya ngomong doang. Dalam surat apa teh? Aduh, yang 5 taqulu ma la taf'alun, Ustaz. Al-Hasr ya? Apa? As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini Ustaz Anwar, Pak Iman yang suka ngomong-ngomong nih, ceramah saya. Kalau nggak dilakukan, besar kebencian Allah. Makanya itu nanti di neraka itu yang akan diolok-olok oleh warga neraka itu para ulama yang masuk neraka. Para ustadz yang suka ngomong ceramah tapi dia tidak lakukan. Kata Allah kan sindirannya gitu. Kenapa yang kamu lakukan itu kamu nggak kerjakan? Ini kan berat nih. Saya kalau ngomong kayak gini tuh berat, hadirin. Jaminannya itu adalah surga dan neraka. Kalau kita tulus dan ikhlas, kita lakukan apa yang kita sampaikan, maka Allah akan memberikan penghormatan kepada ulama itu. Tapi kalau kita nggak lakukan, kaburok disebutnya, besar kebencian Allah. Jadi kalau orang yang berilmu, kalau nggak dilakukan, Allah besar bencinya. Kalau orang yang tidak berilmu, tidak melakukan, masih ada. Inilah ya, maafnya kalau nggak tahu, namanya nggak tahu ya. Sudah mengamalkan, hati-hati hadirin. Jadi Al-Quran dan hadis ketika kita sudah paham, lakukan, kerjakan. Makanya kalimatnya Ustadz Zamroni yang kemarin menyampaikan di dalam Al-Quran di kajian Ahad pagi setelah Ustadz Anwar, Ustadz itu mengatakan kalau dibacakan Al-Quran dan hadis itu, dalam Al-Quran itu sami'na wa ata'na, kan kalimatnya begitu. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasul, kami taat. Konsekuensinya harus begitu. Ini mah kadang ngeyel ke Rasul tanya. Ini banyak ngeyel itu. Ini ya bapak-bapak ras terkuat di dunianya, ngeyel ke Rasul itu. Siapa ras terkuatnya Ustaz? Perempuan. Banyak yang ngeyel kepada Rasul teh. Cek Rasul teh, kamu kalau saya diperintahkan untuk siapa manusia untuk sujud kepada hamba Allah, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Berat seorang istri itu. Banyak yang ngeyel kepada Rasul teh. Ditanya cinta nggak ke Rasul, cinta tapi ngeyel. Banyak manusia itu yang ngeyel kepada Rasulullah. Kita bersolawat bagus itu karena perintah agama, perintah Al-Quran. Tapi banyak ngeyel kepada Rasul itu nggak pernah melakukan apa yang diperintahkan. Makanya kalau sudah paham itu hadirin, Al-Quran itu dijalankan. Nih bulan Ramadan itu kan Syahrul Muwasih, bulan yang penuh
bulan belajar dermawan. Maka diprogramkan dong tahun besok, nanti kalau sekarang belum diprogramkan, bulan Syawal nabung 500.000, bulan Hafid nabung 1 juta. Ketika ditanya oleh istri, "Pak, buat apa ini tabungan?" "Buat Ramadan nanti 1447 Hijriah. Kita harus target di Ramadan itu kita harus banyak duit nih supaya berbagi." Jangan Allahumma dadakan, didadakan rutenya. Angku mangkewe gitu. Jangan, programkan. Nyicil motor aja didadakan, diprogramkan. Pingin punya motor tiap bulan dicicil. Nah, sekarang pun punya program di Ramadan tahun depan, cicil tuh uang, bikin kotak. Tuh masukin duit ke situ. Ramadan buka, Ramadan berbagi, Ramadan aur-aurkan. Itu kalau sudah paham itu. Jangan ngeyel ke Allah jeung Rasul teh udah diberikan, dititipin harta yang banyak, kadang kitanya nggak pernah mau berbagi. Ya. Baru M yang keempat yang disebut tahlil Quran itu, yang keempat itu mengajarkan. Nih bapak-bapak yang kami hormati, ketika bapak-bapak mengajarkan Al-Quran itu, maka perlulah kita mapan ilmu untuk membimbing menjadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, menjadi seorang pemimpin di keluarga. Harus mapan ilmunya supaya apa? Minimal ngajarkan ke istri jeung anak. Quran saja dalam surat Al-An'am yang disebutkan di dalam wa'mur ahlaka bis-shalah. Kalimatnya begitu ya, Ustaz? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah kepada keluargamu, wahai laki-laki sebagai pemimpin, apa itu? Sholat. Makanya laki-laki itu harus ngerti sholat, harus paham sholat. Cara paham sholat itu belajar, hadirin. Ini mengandalkan mereka guru agama di sekolah, ya. Mengandalkan mereka di sekolah, disalahkan sekolah. Ai kitanya padahal Al-Quran mengatakan diperintahkan kepada seorang laki-laki untuk mengajarkan istri dan anaknya sholat. Tapi ujungnya apa? Kalimat itu wastabir alaih, bersabar ya. Kalau hari ini anak belum nurut sholat, ya besok perintahkan lagi. Makanya ada bagaimana mentarbiyah istri dan anak untuk melaksanakan sholat. Ya, hadirin yang berbahagia. Diajarkan Quran ini, mengajarkan Al-Quran itu bukan harus ahli tafsir. Ya ahli tafsir mah tidak semua orang bisa ngaji. Saya aja mesantren dulu, mesantrennya orang tua saya itu sekolah suruh di pondok, sekolah SMA di pondok. Sudah mau mapan ilmu sakitu mah. Tapi setidaknya terus belajar sampai hari ini saya masih belajar. Artinya bahwa ilmu itu memang mencari ilmu itu perintahnya ada kata Rasulullah, talab utlubul ilmu, utubul ilmi, carilah ilmu itu pertama itu ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir kamu sampai mati. Makanya banyak orang yang sekolah S3, S2 itu udah usia 48, 50 pada masih belajar. Dosen-dosen S2, S3 udah pada tua. Karena makanya di dalam SK edaran pemerintah, pensiunnya profesor guru besar itu 75. Karena orang yang usianya kayak profesor doktor itu pala linter, usia 70 masih cerdas. Makanya orang-orang yang berilmu itu nggak akan pikun. Coba lihat di kehidupan sehari. Kalau ada orang tua yang pikun itu sebetulnya dia nggak belajar itu. Jadi otaknya itu stres. Ini saya kalimatnya begitu. Karena salah satu obat pikun itu belajar. Jangan sampai kita sudah tua jauh dari ilmu. Harusnya ayo dengerin ceramah, dengerin kajian. Karena supaya otak kita itu terus terisi dengan kebaikan. Maka kita akan gak pernah yang disebut penyakit pikun itu pada orang-orang yang ahli ilmu ya. Bahkan tambah tua tambah hebat berilmunya ya. Begitu hadirin yang berbahagia. Dan yang terakhir, yang kelima M itu apa? Menghafalnya. Nih para muhafiz, para santri, Ustaz Abdullah ya. Nah, sekarang imam di BKP ini hebat lah. Banyak yang hafal Quran. Menghafal Quran itu wajib hadirin.
bukan sunnah lagi. Cuma ada kemampuan, ada orang tuh yang hafalnya cepat, ya, rajin murojaah, mengulang. Saya aja dengan kesibukan sekarang untuk menghafal Quran itu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tapi masalahnya saya bangga lihat orang-orang yang menghafal Quran, mulia itu orang yang sahibul Quran itu. Jangan sampai nanti saya bacakan hadis Rasulullah SAW terkait ahli Quran itu gimana. Hati-hati ke ahli Quran itu. Ya. Ayo menghafal minimal atau hafal teh tina al-hakumut takasur atau al-hakumut ya, wal asri, wailul, ya mah milihan surat kul huwallahu deh, tapi teu naon bagus daripada teu hafal sama sekalinya. Nah, menghafalnya harus. Kita belajar supaya otak kita terasa daya ingatnya. Makanya kedokteran Unpad, kedokteran UI, kedokteran negeri di seluruh Indonesia menerima penerimaan mahasiswa yang hafal 27 sampai 30 juz masuk dan gratis. Itu coba sekarang luar biasa. Penghormatan pendidikan tinggi ini bagi siapa yang hafal 27 juz sampai 30 masuk kedokteran gratis, bayangin. Kalau masuk UIN kedokteran pakai biaya mandiri disebut bukan UKT, kuliah tetap, itu 40 juta per semester kedokteran itu. Hafal 27 juz, 28, 29, 30 masuk UIN gratis. Bener nih, saya tahu ini ketentuan dari pemerintah. Hebatnya orang menghargai ahli Quran yang menghafal. Top lah pokoknya. Barakallah ya, semoga yang menghafal Quran itu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang berbahagia. Ya, kita sampai suruk ya supaya dapat pahala haji umroh. Kita coba bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa ketika ahli Quran yang disebut sahibul Quran itu, apa kata Rasulullah ini? Baru kata Rasulullah. Ini apa baru Al-Quran saja? Ini masih 3 golongan itu. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis ini rawul Muslim dari Syekh Islam maaf. Ini dari sahabatnya baginda Rasulullah SAW dalam kitab. Ini hadis ini sudah populer ya. Bahwa yang pertama sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran atau ahli Quran, orang yang betul-betul dekat dengan Al-Quran itu, bahwa yang pertama Rasulullah mengatakan siapa yang nanti akan menjadi syafaat dan penolong pada saat di akhirat itu, yaitu adalah Al-Quran, pembaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, wa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah itu akan datang tuh lembaran-lembaran bacaan kita itu akan datang kepada kita. Cek Al-Quran itu mana nih? Ustaz Zul nih yang suka setiap pagi baca Quran. Mana sini? Pak Jul sini. Ya itu. Si bacaan Al-Quran itu akan nyari ke kita, hadirin. Akan kata Rasulullah, syafi'an li ashabi, penolong kepada yang membacanya. Ini kabar gembira, hadirin. Mau nggak ini? Ini nasihat buat saya ya. Nasihat buat saya, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan supaya kita tidak malas kepada Al-Quran. Siapa para santri yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, nanti lembaran-lembarannya bonusnya adalah akan dicari oleh pahalanya Al-Quran. Ayo tuh, semangat nih Ramadan. Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan dimuliakan karena diturunkannya Al-Quran. Maka banyak orang yang membaca Al-Quran itu top. Saya kemarin baca ada satu masjid di WA siapa Ustaz Saiful katanya ada 3 hari sekali hatamnya. Bahkan para sahabat saya malu ya. Malu lah kalau ngomong ini, takutnya jadi Allah benci kepada saya. Tapi ini saya akan menyampaikan. Banyak orang itu baca Quran itu yang dulu sahabat mah berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nih ngaji aja yang tadarusan malam sudah capek. Wadah ini Pak Iman ya. Yang setelah pada tarawih biasanya suka ada yang ngaji. Ustaz, ke santrinya Ustaz, ayo semangat gitu. Minimal ada syiar Allah ketika membaca. Sampai jam berapa? Kemarin sepakatnya 9:30 ya. Ke Mikan. Oke, yang pertama
Jadi hadirin, apa kata Rasulullah? Kalau kamu sering baca Quran, tuh apa yang dibacanya akan datang di yaumil qiyamah untuk memberikan pertolongan. Jadi jangan ngandelin syafaat dari baginda Rasul atuh. Ini malah nanti mudah-mudahan kita dapat syafaatul ujma. Ini kalau bahas syafaatul ujma itu kalau diterangkan malu kita itu. Justru nantinya akan memberikan syafaat yang luar biasa kepada diri kita selain baginda Rasulullah adalah amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kan ini kata Rasul. Cek Rasul teh maca tuh yang diberikan syafaat amal Quran teh. Nanti juga dia jadi penolong. Nggak mau ya Rasul, pinginnya langsung aja ACC. Ya, gue di ACC ke Rasul ditolong, tapi maaf dulu, fa innal jahimah ya ma'wa dulu, tempatnya neraka dulu, dibersihkan. Baru nanti diangkat setelah bersih masuk surganya. Naudzubillah min dzalik ya. Yang kedua, Shahibul Quran yang tadi 5M itu, bahwa kata Rasulullah SAW itu mereka yang disebut umat terbaik. Jadi gini, kalau ada kasta, kalau di sebuah kaum ada kasta-kasta golongan manusia. Di India contoh, banyak kastanya kelihatan. Nih Rasulullah sudah mengatakan di dalam hadis itu, kasta paling tinggi kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya khairukum, yang terbaik di antara kalian kata Rasulullah. Siapa mereka? Ta'allamul Quran wa 'allamahu. Mereka yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan yang mengajarkannya. Jadi yang namanya murid guru itu, wah mulianya di mata Allah itu luar biasa. Jadi jangan pernah kita kalau jadi murid itu malu. Kata Rasulullah, khairukum, kamu tuh terbaik. Jadi lamun kasta paling tinggi itu ya mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, para ustadz, para ulama, para habaib, para kiai yang mengajarkan Al-Quran itu mulia di mata Allah. Makanya hati-hati tuh ya kepada murid dan guru itu ya. Ini dari Utsman bin Affan. Yang ketiga, ini yang ketiga itu Rasulullah mengatakan yang disebut sahibul Quran atau ahli Al-Quran itu pengawal. Kalau Pak Prabowo, para menteri, para ketua MPR, pengawalnya Pas Pampres. Ya. Mantan presiden ada di rumahnya Pas Pampres, ditugaskan seumur hidup. Ini hebatnya di dunia ya. Apalagi standar operasional pengamanan presiden seluruh dunia, wah luar biasa. Lihatlah presiden-presiden seperti Korea Utara, wah lihat Pas Pampresnya itu lapis-lapis. Dulu apalagi zaman Pak Harto ya, Pak Soeharto. Kalau mau jalan itu Pak Harto belum lewat 2 kilo, 3 kilo sudah bebas tuh jalanan itu. Rasulullah mengatakan bahwa Pas Pampresnya ahli Quran itu siapa? Para malaikat. Coba bayangin aja. Jadi hadirin, jangan macem-macem kepada ahli Quran tuh, para ulama, para ustadz. Makanya Ustadz Adidat ngomong gitu. Ucapannya ulama itu berbisa, hati-hati. Dia memang dihina, dia memang dicaci, tapi ketika dia mengucapkan saja, malaikat sekitarnya itu mengaminkan. Makanya berbisa tuh. Ulama itu jangan pernah kita benci kepada ulama ya. Rasulullah sampaikan begitu ya. Jadi disebutkan alladzina yaqra'ul Qur'an, orang wa huwa mahir ya. Di sini disebutkan bahwa mereka akan para malaikat yang mulia yang taat kepada Allah. Ia akan bersama kepada al-karamil baror. Jadi para malaikat yang mulia. Hebat ya. Mau pengawalnya para malaikat? Ya, jadi sahibul Quran, jadi sahabat Quran dong. Ya. Ahli-ahli Quran itu siapa yang mengawalnya? Adalah para malaikat. Berikutnya saya kan hanya membacakan nih kata Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa yang selanjutnya sahibul Quran itu orang-orang yang ahli Quran, sahabatnya Al-Quran, yang tadi 5M, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan satu lagi adalah menghafalnya. Itu yang kelima itu adalah
Al-Quran itu meningkatkan derajat kita di jalan Allah, di mata Allah SWT. Maqamam mahmuda, tempatnya mulia di mata Allah SWT. Innallaha yarfa'u bihadal kitab. Kata Allah itu memuliakan, mengangkat derajatnya dengan Al-Quran. Makanya kehebatannya orang-orang Al-Quran itu mantep. Saya senang sebetulnya kalau lihat orang-orang ahli Quran menghafal. Tapi kalau jadi imam ulah panjang-panjang teh Ustaz, ya, ngariweuhkeun di tukang, capeun cangkeleun, apalagi taraweh panjang ya. Beresnya ngomong lama pisan eta imam teh. Standar-standar aja lah gitu ya. Menghafal Quran itu top ya. Tapi kalau jadi imam lihatlah jamaah. Kalau jamaahnya para muhafiz ya eksajuz gitu naon. Tapi kalau yang di belakangnya udah ada yang tua, ada kepentingan mau berangkat kerja, pingin gak terlalu panjang-panjang ya, pendek-pendek ya. Hafal Quran 3 ayat, 2 ayat ya. Kayak tadi saya subuh juga panjang beberapa ayat tuh Sajul ya, surat Al-Qalam. Coba kalau ditamatin tambah panjangnya. Yang di tukang teh harulang kita lila amat cenah teh. Hati-hati nih para muhafiz menghargai makmum di belakang. Begitu ya. Nah, dan yang terakhir ini talil Quran. Nah, kita sudah hampir 45 menit sesuai dengan ini ya. Yang terakhir belum terakhir hadisnya nih. Maaf ya. Kata Rasulullah SAW, orang-orang ahli Quran nih, kalau yang sekarang yang udah hafal Quran, yang suka baca Quran, kalau ini belum dapat nih, ini harusnya dapat ini, karena Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah dari An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, sahabatnya Rasul, bahwa Rasulullah itu mengatakan di sini yatslunal kitab Allah itu wa tadarasunahu, ya, tadarus. Ya. Nah, jadi orang-orang yang baca Quran, tadarus, pokoknya dan seterusnya. Apa di sini kalimatnya? Masya Allah, ya Allah kalian. Ini itu mim buyutillah, di rumah-rumah ya. Jadi di rumah itu kan kata Rasulullah itu jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Memang ayah nu maca Quran di kuburan setiap hari, paling Jumat aja ya. Jumat sok ayah datang ke situ, walaupun pemahaman ada yang berbeda. Nawiru buyutakum, kata Rasulullah, terangilah rumah-rumahmu. Jadi rumah dilihat dari aras oleh Allah dari atas dunia ini, terang benderang sebuah rumah itu ketika di dalamnya ada sahibul Quran. Yuma walaupun 3 lantai, luas, wah mantap rumahnya, luas tanahnya, rumah tuh 1000 meter ya. Segala ayat lah, kolam renang ayat. Tapi poek di luar teka tempo, tidak kelihatan rumah itu oleh Allah. Karena apa? Karena tidak diterangi dengan apa? Biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini sebutkan bahwa dari hadis riwayat Muslim, kata Allah itu kalau rumahmu dibacakan Al-Quran, di setiap saat kita membaca Al-Quran, sahibul Quran, apa kalimatnya? Nazalat alaihim sakinah. Allah turunkan ketenangan. Hebat nih Pak Soeharto, kalau ingin tenang ya baca Quran ya Pak Soeharto. Orang tuh mau cari ketenangan hidup, naik puncak. Kalau udah di gunung nyepi, udud, ngopi, wah cakep nih, tenang gitu enak. Padahal kata Rasulullah, kalau ingin tenang hidup itu alaihim sakinah, Allah diberikan ketenangan jiwa. Tadi di surat kedua pun kan saya bacakan surat Al-Fajr di ujungnya aja. Kalau saya baca Al-Fajr itu lama itu, potong ayat terakhir aja. Ya yuhan nafsul mutmainah, orang-orang yang jiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan, masuklah kamu ke surga tuh. Tenang orang-orang yang baca Quran. Sok kalau ada masalah baca Quran aja. Ada masalah nih di rumah teh, apa tuh pekerjaan, baca aja Quran. Sampai ngantuk aja, tenang besok. Allah kasih ketenangan. Makanya hadirin berbahagia, bonus dari Rasulullah. Kalau orang ahli Quran, jiwanya tenang. Gak pernah emosi. Ketikannya juga ketikan WA-nya juga ketikan sejuk. Orang-orang ahli Quran. Gak mungkin ahli Quran itu lisannya kotor, tulisannya membuat orang sakit. Gak mungkin itu. Berarti Qurannya tidak menyatu pada dirinya.
Hanya fisiknya aja baca Quran, hafal Quran Ustaz ya, Ustaz Abdullah ya. Nah, ini ahli Quran ini rasakan ketenangan dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyampaikan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wah, mantap. Dikasih tenang orang yang ahli Quran mah. Kasih rahmat saudara. Kalimatnya begini, doa di surat apa? Surat Al-Kahfi. Kalau Ustaz Anwar imam kan pasti baca Al-Kahfi tuh di hari Jumat. Makanya spesialisasi imam Jumat kan Ustaz Anwar. Ya, faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau pingin urusan beres, ketika kita minta sama Allah itu rahmat. Jadi kalau kita diberi rahmat, urusan apapun beres. Itu doanya hadirin. Makanya kata Rasulullah, ahli Quran itu hadirin diberikannya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah disayang Allah mah aduh ya. Wah, top lah. Kayak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Kemarin diterangkan tingkatan oleh Ustaz Anwar itu tingkatan apa? Kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya Rasulullah, di bawahnya Nabi Ibrahim, Khalilullah. Yang Allah sayangi, kasih Allah, coba bayangin. Kita pun bisa jadi ahli Quran itu Allah berikan kasih sayang kepada kita. Cuma pertanyaannya, mau nggak kita menjadi sahibul Quran? Kita mau boro-boro memahami Quran, nggak baca jarang ya. Masih mending jarang ya. Masih mending jarang. Yang lupa tangannya, matanya untuk membaca Al-Quran. Hati-hati hadirin. Di sini disebutkan, dan yang terakhir, nah ini masih panjang sebetulnya 4 golongan itu. Tapi yang terakhir Rasulullah mengatakan, ini dari Ibnu Abbas. Jadi dari Ibnu Abbas nih, kalimatnya begini. Ayyul amal wahabu ilallah. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, apa sih amalan yang dicintai oleh Allah itu apa? Al-halul murtahalul. Terus ditanya lagi, apa sih al-halul murtahalul itu? Ya, Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang disebut wahai apakah itu yang dicintai itu? Jadi hal murtahal itu, yaitu hal murtahal, kata Rasulullah, beliau menjawab, yaitu di sini disebutkan yang membaca Al-Quran. Baba maja'ana Quran, ya, yang membaca Al-Quran itu dan mengulanginya setiap dia selesai, mengulanginya dari awal. Tadarus, hatam dari Al-Baqarah, di Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi terus. Apa kata Rasulullah tadi? Allah mencintai orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Hadirin, Ramadan ini, Nabi ini nasihat kepada saya, menelantarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Aduh, malu sebetulnya, ya Allah ya. Makanya beristighfar, masih ada 22 hari. Setidaknya tuh 22 hari teh menang-menang sajud jatuhnya. Syukur-syukur 2 juz, syukur-syukur 3 juz, syukur-syukur menghatamkan Al-Quran. Karena kata Rasulullah, yang disebut hal murtahal itu adalah mereka yang membaca Al-Quran itu setiap dari awal dan akhir, lalu mengulang lagi, istiqomah. Itulah hadirin, pada kesempatan hari ini, ternyata mau jadi golongan yang dirindukan oleh surga itu berat hadirin. Makanya surga itu berat, gak mudah. Kita tuh gak sebanding dengan amal soleh kita. Malu saya. Ada ulama mengatakan gini, surganya Allah itu yang disiapkan bagi orang-orang yang beramal soleh, amal solehnya itu gak sebanding dengan bonus Allah. Gak sebanding, coba. Gaya aja kita di dunia merasa paling hebat, padahal ketika bonusnya surga, gak ada apa-apanya amal soleh kita. Karena masuknya surga kita bukan karena amal soleh awalnya, akhirnya mah tetap diberikannya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayo kejar kita supaya kita menjadi ahli Quran. Mulailah dari sekarang, programkan bagaimana di rumah, bagaimana istri dan anak itu menjadi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Ulai malu ka istri dan ke anak teh, biarkan aja jauh dari Al-Quran. Kitanya rajin, istri dan anak gak rajin. Ayo sukseskan keluarga menjadi ahli Quran, karena ternyata bonusnya luar biasa dari Rasulullah SAW.
Terima kasih hari ini kita dengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kita sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan lewat saya kepada kita semua, ayo kita sepakat untuk taat dan patuh kepada baginda Rasul. Ramadan adalah kuncinya untuk mentarbiah diri kita menjadi sahabatnya Al-Quran. Ayo, ini luar biasa. Ada pondok tahfiz di BKP itu, muliakanlah tuh. Ayo, supaya warga BKP-nya pun menjadi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Demikian bisa disampaikan 4 golongan. Saya sampaikan hadis ini supaya tuntas, tapi tidak dijelaskan siapa yang keempat itu. Karena kajian di Ramadan itu kita bergiliran, setiap Sabtu orang dalam. Insya Allah nanti Ustadz Hendy, pekan depan nanti hari Ahad Ustadznya dari luar, supaya kita bervariasi. Tapi insya Allah di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita biasa ada kajian pagi setiap Ahad ya. Saya hanya membacakan bahwa siapa mereka yang dirindukan surga itu terakhir nih. Tadi Al-Quran tadi sudah dijelaskan mendalam. Yang kedua juga dalam nih. Kalau saya baca literatur yang saya susun ini, wahafidil lisan, orang yang terjaga lisannya. Top, mulutnya, tangannya, sekarang mas saya kalimatnya, mulut, tangan. Dina WA teh ning sorangan teh ngeunah. Ya. Kalau berhubungan langsung kadang nggak bisa ngomong, tapi kalau di luar di WA hati-hati, WA mah gampang. Tahu-tahu itu WA itu nyakitin. Tahu-tahu WA itu tidak sopan. Tahu-tahu WA itu tidak menghargai. Karena merasa sendiri, beda ketika ketemu mah. Kadang mentalnya nggak kuat ketika bertemu. Ngomongnya di WA saja. Hafidil lisan itu adalah dirindukan oleh wa mut'imil ji'an. Yang ketiga adalah orang dermawan. Hari Ramadan nih, tajil top DKM. Cek Pak Iman waktu ceramahnya, walaupun ada jadwal tajil, kalau mau tiap hari juga boleh. Tapi kadang sesuai jadwal Pak Iman, supaya pas aja maksudnya, supaya hari ini 7 orang, 8 orang. Dan terakhir, orang yang dirundukkan oleh pintu surganya Allah, wasaimi fi syahrul Ramadan. Mereka yang melewati Ramadan dengan hebat dalam Ramadan. Demikian saya sampaikan hadirin yang berbahagia. Saya hanya menyampaikan saja nih, jangan melihat solihin yang ngomong. Yang ngomong itu adalah baginda kita Rasulullah. Saya hanya mencuplik-cuplik hadis yang tidak bermasalah, dan kita sampaikan kepada kita semua. Apa yang kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah ya Rasul, sami'na wa ata'na. Quran itu kemarin tuh dibongkar oleh Ustadz Zamroni. Di dalam Al-Quran itu ada. Kalau dibacakannya Al-Quran hadis itu sami'na wa ata'na. Boleh, sadaqallahul adzim. Tapi di dalamnya lanjutin sami'na wa ata'na. Jadi jangan malu. Kami dengar ya Allah, kami taat. Gitu. Kita mah sadaqallah yang maha benar segala firman-Nya. Tapi nggak pernah mau taat dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Makanya hari ini kita sama-sama dalam hati sami'na wa ata'na, sadaqallahul adzim. Demikian bisa disampaikan hadirin berbahagia, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, kita diberikan hidayah untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kita. Karena hidayah itulah yang membuat kita menjadi kesolihan itu hadir pada diri kita. Kalau belum dapat hidayah, walaupun berjamaah tiap hari, walaupun baca Al-Quran, kalau belum dapat hidayah mah gitu ngeyel kene ya perilakunya. Yang dapat hidayah itu mereka berubah, hijrah dari ketidakbaikan menjadi akhlakul karim. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan. Permohonan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuninya dan teman-teman pada jamaah di sini juga mengampuninya. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk suruk ya? Lumayan teman-teman dapat pahala haji umroh kalau mau melaksanakan sholat suruk. No,